Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raji Inganta Sinulinga dengan NPM 2108061, berada di Prodi Teknologi Informasi dan di kelas Teknologi Informasi 2A. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang list dan tabel. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang menghasilkan nilai acak dan menentukan nilai positif, negatif, dan nol. Sebelum itu nomor HP saya adalah 0896 bla 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 63. Maka dari itu saya akan mengerjakan soal nomor 6 dan nomor 3. Sekian, terima kasih. Baiklah, sebelum kita masuk ke bahasa pemrogramannya, alangkah baiknya jika kita mengerti apa sih pengertian dari tuple tersebut. Tuple adalah urutan objek Python yang tidak berubah. Tuple merupakan satu dari 4 tipe data kolektif pada Python yang berguna untuk menyimpan lebih dari satu nilai dalam satu variabel sekaligus. Oke, selanjutnya tuple memiliki beberapa sifat, yaitu ordered atau terurut dan juga bersifat unchangeable atau tidak bisa berubah. Ordered berarti datanya bisa kita akses menggunakan indeks, sedangkan unchangeable artinya datanya tidak akan pernah bisa dirubah setelah pertama kali didefinisikan. Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita masuk kepada contoh yang pertama, yaitu contoh tuple. Seperti berikutlah yang akan diketik untuk contoh pembuatan tuple pada bahasa pemrograman Python. Baiklah, sebelumnya tuple adalah urutan seperti daftar. Perbedaan utama antara tuple dan daftarnya adalah bahwa tuple tidak dapat diubah, tidak seperti list Python. Tuple menggunakan tanda kurung, sedangkan list Python menggunakan tanda kurung siku. Membuat tuple semudah memasukkan nilai-nilai yang dipisahkan oleh koma. Selanjutnya tinggal ikuti saja langkah-langkah berikut untuk cara pengerjaannya. Selanjutnya kita masuk kepada contoh tuple yang kedua, yaitu contoh deklarasi variabel age. Baiklah, seperti ini cara pengerjaan deklarasi variabel age. Dan di saat melakukan proses pengerjaan bahasa pemrograman ini, usahakan titik dan komanya itu diperhatikan. Jika ada satu saja titiknya yang salah, itu pasti akan terjadi error. Nilai tuple dapat diakses dengan menggunakan nilai indeksnya, persis yang bisa kita lakukan dengan list. Kita menggunakan variabel age sebagai tempat penampungan nilai tuple.
Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada contoh list. Sebelum itu, alangkah baiknya kita juga mengetahui apa pengertian dari list tersebut. List adalah struktur data yang menyimpan koleksi data terurut. Anda dapat menyimpan sequence atau rangkaian item menggunakan list. Item dalam list ditutup menggunakan kurung siku atau list literal. Setelah list dibuat, Anda bisa menambah, mengurang, dan mencari item pada list. Karena kita dapat menambah dan mengurang item, list bersifat mutable atau tipe data yang nilainya dapat dirubah. Langsung saja, beginilah contoh bahasa pemrograman untuk tipe data list di Python. List A 082366171102 tutup kurung. List B Senin saya pergi ngampus, dan list C mie ayam 15.000 dan bakso kosong 10.000. Menampilkan nilai masing-masing nilai variabel. Terus klik print. Contoh membuat tipe data list, print list A, print list B, dan print list C. Baru kita jalankan, dan seperti inilah hasilnya. Baiklah, kita menuju kepada contoh list yang kedua, yaitu program sederhana list data Raja Ganta Sinulinga, true. Print data dengan indeks 0, list data 0, print data dengan indeks 1, list data 1, print data dengan indeks 2, list data 2, print data dengan indeks 3, list data 3. Oke, mari kita jalankan apakah bisa. Berhasil ya, dan itu adalah hasil dari contoh yang selanjutnya. Kita masuk kepada soal yang kedua, dan berhubung nomor HP saya yang terakhir adalah 63, jadi saya pertama-tama akan menyelesaikan nomor 6 dahulu, yaitu menentukan nilai positif, negatif, dan 0. Baik, beginilah cara untuk menentukan kondisi angka positif, negatif, dan 0. Kita ketik print angka positif, menampilkan kondisi angka 0. Kita ketik elif angka sama dengan 2 kali
0 bagi print angka 0 menampilkan kondisi angka negatif, else print angka negatif. Oke. Mohon ditunggu. Oke, kita masukkan angka 2 dan itu adalah angka yang positif dan berhasil. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal yang kedua, yaitu menghasilkan nilai acak. Yang pertama, kita akan menghasilkan nilai acak melalui bilangan real. Dalam Python, untuk mengerat sebuah bilangan real dapat menggunakan function random. Function akan mengerat bilangan real antara 0 sampai dengan 1. Ini ada di dalam library random. Oleh karenanya, sebelum menggunakan function random terlebih dahulu, library random ini harus di load terlebih dahulu. Dan perhatikanlah contoh berikut. Ini adalah contoh untuk merandom bilangan real. Ketik bil sama dengan random, tutup kurung dan buka kurung, mencetak bilangan random, print buka kurung bil, tutup kurung. Oke, kita jalankan dan begini hasil bilangan randomnya ya. Oke, kita akan masuk kepada bilangan random yang kedua. Setiap kali bilangan random ini dijalankan, maka bilangan random yang dihasilkan akan berbeda-beda. Namanya juga random, pasti itu bilangannya acak. Tidak tentu berapa bilangan yang akan keluar. Ya, perhatikanlah contoh berikut ini yang menunjukkan perubahan bilangan real random yang dihasilkan. Kita akan mencoba mencetak bilangan random ini sebanyak 10 kali. Apakah bisa atau tidak? Oke, beginilah mencetak bilangan random sebanyak 10 kali. Selanjutnya kita akan menghasilkan bilangan random pada import sheet. Yang berbeda pada bilangan import sheet ini, bilangan random yang dihasilkan itu sama persis meskipun proses random yang dilakukan itu 2 kali. Itu karenanya proses random yang kedua mengacu pada nomor sheet yang sama dengan random yang pertama. Berikut contohnya. Oke, terlihat bilangan random yang pertama sama yang kedua itu sama persis. Baiklah, berikut ini juga merupakan salah satu contoh untuk menampilkan angka acak, yaitu ketik menampilkan angka acak antara 1 sampai 20, mengimpor modul random dan impor random, menampilkan angka acak, ketik print lalu random titik randin 0,20, dan ini akan menghasilkan angka acak dari 0 sampai 20. Oke, berhasil ya.